Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku masih dalam suasana Ramadan 1445 Hijriah. Temanya Ramadan, bulan literasi. Ayo cerita apa yang kita baca. Bersama saya buku Titik Bak. Ini karya Ahmad Toha Faz. Buku ini sebenarnya pernah saya bahas tahun yang lalu. Sebagian buku ini. Waktu itu saya sedang proses membacanya dan belum selesai. Saya hanya ngambil di bab pertama kalau nggak salah. Karena saya bicarakan tentang, lagi ngobrolin tentang literasi, saya menukil beberapa pengertian bahasa, jenis-jenis bahasa yang ada di buku ini. Jadi sebagian aja. Boleh nanti ditengok kalau mundur di channel saya dari setahun yang lalu. Tapi memang belum selesai karena buku ini cukup tebal ya. Nah, kesempatan kali ini seperti biasa, ini adalah Putu Buku, bukan bedah buku secara akademis. Kita hanya bicara tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan salah satu buku. Titik Bak, ini saya lupa belinya di mana ya, tapi dulu tertarik langsung karena kan kita sering dengar ya kalau di kajian-kajian sufistik atau pendekatan spiritual dalam Islam itu sering diceritakan betapa sebenarnya Al-Quran itu bisa dimampatkan dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau dikumpulin dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dikumpulin dia ada dalam huruf Ba. Ba itu kalau dikumpulin lagi ada di titik Baknya, katanya gitu. Jadi titik Ba ini kan saya ngeliatnya langsung, oh ini tentang itu sepertinya gitu. Jadi titik Bak, titik di huruf Bak dalam basmalah. Basmalah itu intisarinya Al-Fatihah, Al-Fatihah itu intisarinya Al-Quran, Al-Quran itu intisarinya semesta. Jadi sebenarnya ada semesta dalam titik itu. Dan ini ditulis oleh Ahmad Toha Faz, terbitan Republika penerbit tahun 2021. Beberapa testimoni ya dari Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Dia mengatakan buku ini berfokus pada pertemuan pendapat, termasuk pertemuan antar agama dan sains. Titik Bak menyadarkan bahwa segala-galanya adalah satu dan tidak mungkin saling kontradiksi, sebab berasal dari Tuhan yang satu. Itulah tauhid. Mantap ya, ini Profesor Nasaruddin. Kemudian kalau kata Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ketua PP Muhammadiyah ya, tahun 98-2005 ya. Titik Bak itu mengalir penaka air, tapi memukau dan mempesona orang yang selalu gelisah mencari hakikat diri dan realitas. Kayaknya termasuk saya ini. Kemudian kata Miftah Farid, buku karya Ahmad Toha Faz ini merupakan hasil karya intelektual yang syarat semangat spiritual. Ini dapat menjadi salah satu guru yang menemukan spirit tauhid yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak setiap individu. Luar biasa ya. Nah, saya di kesempatan kali ini, kalau di kemarin kan saya hanya menukil satu bab dalam pembicaraan tentang pentingnya literasi. Kalau di saat ini saya coba ngebahas buku ini secara utuh, walaupun tentu dengan segala keterbatasan seorang putu ya. Karena ini banyak matematikanya juga, pendekatan matematika sains dahsyat lah si Ahmad. Saya sampai googling loh, siapakah penulis kita ini ya. Saya nemu berita nih, PNS Tegal yang pengen mundur dari PNS-nya Ahmad Taufis, penemu matematika detik. Silakan kalau teman-teman mau kepoin beliau ya, luar biasa. Nah, Titik Bak ini saya coba bikin skema kecil nih. Ini udah menggambarkan keseluruhan isi buku ya. Jadi Titik Bak ini dibagi menjadi 4 bagian. Ya, buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama diberi judul dengan puitik ya. Judulnya adalah Sang Musafir yang Rindu Pulang. Ini adalah tentang manusia yang gelisah menunggu untuk pulang kepada Sang Penciptanya. Nah, di dalam bagian satu ini ada dua judul. Siapa mengenal Tuhan? Yang pertama, siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ya. Yang kedua, simbol makna dan makna dari makna. Nah, ini kemarin yang saya sampaikan di tahun lalu tentang
jenis-jenis bahasa, itu ada leksikal, ada natural, ada bahasa matematika gitu. Itu ada di ini di bagian satu ini. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Teman-teman kebayang ya, hanya cerita di bagian satu pembukaan saja itu sudah membahas tentang pendekatan beberapa jenis bahasa sampai bahasa matematika, bahasa pemrograman. Kemudian beberapa pandangan-pandangan filosof tentang diri. Dan memang seperti itu kita kan. Kita mengenal diri kita, terus kita ini sebenarnya perjalanan pulang aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu perjalanan yang menuju ke sana. Terus kita itu gelisah saat kita mencoba enggan pulang gitu. Sebenarnya kan gitu. Nah, bagian kedua. Ini bagian pertama tadi ya. Nah, bagian keduanya adalah keutuhan simbol-simbol Tuhan. Jadi bicara simbol. Bagian kedua ini bicara simbol. Simbol pertama itu di tulisan di judul yang ketiga. Jadi kan tadi judul 1 2 ya. Yang bagian kedua ini yang pertama simbol 1 itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah suara Tuhan yang dibumikan. Jadi Al-Qur'an ini suara Tuhan yang menciptakan, yang diturunkan ke bumi. Simbol kedua adalah manusia. Sebuah kemungkinan untuk terjadi. Aduh, saya itu dalam banget waktu ada kalimat gini nih di simbol surat Al-Insan. Aduh, semoga ketemu ya. Saya tadi nggak batasin lagi ya. Kalau teman-teman baca surat Al-Insan itu kan ada dibuka dengan ayatnya yang dibuka di ayatnya yang terus terang bikin saya apa tuh deg-degan gitu ya, deg-degan. Sebentar ya, semoga ketemu. Saya tadi nggak batasin soalnya. Jadi surat Al-Insan itu tentang waktu yang abstrak. Kok waktu yang abstrak? Waktu yang belum diciptakan. Semoga nemu ya. Jadi dia itu dari nun, titiknya itu turun menjadi ba. Oh, di situ sampai dibahas begitu. Oke ya, nanti kalau ketemu kita inilah. Jadi surat Al-Insan, teman-teman boleh buka Al-Quran di surat Al-Insan itu cerita tentang bagaimana ada satu masa saat belum ada apapun gitu. Jadi saya ada bertemu dengan Profesor Effendi Kadarisman yang pernah menuliskan puisi tentang surat Al-Insan itu, dan menurut saya ngeri banget sih. Membayangkan ada satu masa sebelum kita diciptakan gitu. Hal ata alal insani hinuma minad dahri lam yakun syai'a madhkuro. Lam yakun syai'a madhkuro. Ada satu masa yang bahkan tidak bisa disebutkan sebagai sesuatu. Jadi di sini ceritain kan akhirnya kembali diciptakan manusia itu kan saat kita bisa nyebut itu adalah ini itu ini. Sesuatu yang disebutkan. Nah, di masa yang kita belum ada itu, kan ada masa yang kita sampai belum bisa disebutkan. Nah, di sini di simbol kedua ini dibahas. Mohon maaf saya lupa halamannya ya tadi. Bagus sekali kok menceritakannya itu sebagai sesuatu yang belum bisa disebutkan. Tapi semoga cerita ini bisa udah mulai membayangkan lah teman-teman, membayangkan apa maksudnya ya. Nanti kalau ketemu saya segera sampaikan. Itu simbol yang kedua, manusia sebagai sebuah kemungkinan untuk terjadi. Karena tanpa tanpa diciptakan, ya manusia nggak ada. Kemudian simbol ketiga, alam semesta. Nah ini saya suka judulnya alam semesta ini oleh penulis, oleh Mas Ahmad Tohafaz ini, kitab yang selalu terbuka. Jadi alam semesta ini kitab, ini buku yang selalu terbuka untuk dibaca gitu. Oke ya. Jadi bagian kedua simbol-simbol ketuhanan, keutuhan simbol-simbol Tuhan, yaitu Al-Qur'an sebagai suara Tuhan yang dibumikan, manusia sebagai kemungkinan untuk terjadi, dan simbol ketiga adalah alam semesta, kitab yang selalu terbuka. Oke, sekarang masuk ke bagian 3. Kita sekilas aja lah. Ini saya memantik teman-teman untuk beli bukunya dan baca sendirilah. Bagian ketiga, prinsip-prinsip universal untuk membaca simbol-simbol Tuhan. Jadi, kalau tadi di bagian kedua bicara simbol-simbol Tuhan, bagian ketiga tentang prinsip-prinsip universal
untuk membaca simbol-simbol itu. Nah, cukup sistematis ya. Nah, apa aja prinsip-prinsip itu? Prinsip pertama adalah tauhid. Ini saya kalau baca, saya ulang-ulang di bab ini tuh mesti dek gitu ya. Karena tauhid, keesaan Tuhan itu tuh sebuah aksioma gitu. Itu yang membuat kita nyaman tuh kalau kita tahu, kita meyakini kembali bahwa memang pencipta ini satu. Dia menciptakan kita dari mana? Ya dari dirinya, dari zatnya. Ini ngeri. Prinsip pertama itu tauhid. Silakan ya teman-teman taruh dulu, catat dulu. Prinsip satu. Kedua, cinta. Jadi prinsip kedua, cara membaca simbol-simbol Tuhan itu adalah dengan cinta. Karena Tuhan yang menciptakan kita ini adalah zat yang maha cinta. Kan disebutkannya dia kan yang maha rahman dan maha rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Prinsip ketiga, adil. Adil ini asik nih, adil. Adil itu kan sesuatu yang imbang, yang adil. Bahkan dalam sholat kita itu kan al-istiqdal ya, istiqdal itu kan berharap keadilan kan. Saat kita berdiri tegak setelah ruku, kita memberikan hak-hak ruas tubuh kita di titik yang pas gitu. Makanya istiqdal itu katanya nggak boleh masih agak nunduk gini kan dari ruku ya, belum terlalu berdiri langsung sujud, katanya nggak boleh, harus set dulu, tumak ninah dulu baru sujud. Inilah adil. Adil itu sesuatu yang proporsional. Saya membaca kata adil dan berikutnya ya, sekalian aja lah nanti saya tak ceritain kegalauan saya beberapa hari ini. Prinsip keempat yaitu kadar. Kadar itu ukuran. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Rusaknya seorang itu ya karena nggak ngerti ukurannya. Adil dan ukuran. Ini sebenarnya kan profesionalisme. Saya menyadari ketika saya melakukan kesalahan-kesalahan entah di kantor, entah di rumah, entah di kehidupan sehari-hari. Saya merasa tiba-tiba saya tersadar bahwa saya tidak adil dalam menjalankan tugas dan saya tidak kadar. Mungkin saya tidak terlalu memahami kadar saya gitu. Kemampuan saya itu kan ada kan. Dalam satu, misalnya saya termasuk yang buruk dalam clerical, pekerjaan administrasi saya buruk sekali. Itu sudah dulu sebenarnya, sudah lama begitu. Dan mestinya kan saya tahu. Mestinya saya tahu kelemahan itu. Dan kalau saya mau bersikap adil, maka saya harus dudukkan sistem internal kontrol yang tepat untuk seorang putu yang lemah di titik itu. Saya makanya, waduh, saya sedang dalam posisi yang gelisah karena melakukan kesalahan-kesalahan di kantor gitu. Ternyata ada titik itu. Nah di buku ini itu digambarkan Zidane, Zainuddin Zidane, pemain bola yang demikian ini ya, indah saat mengkontrol bola, bahkan refleksnya, bahkan bagaimana dia membagi bola ke temannya gitu. Dan itu digambarkan si penulis bahwa seorang Zidane itu telah memahami kadarnya, menemukan ukurannya, lalu dia mengoptimalkannya. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu prinsip dari prinsip universal untuk membaca dirinya sendiri, manusia tadi kan. Ya, oke, ya, adil dan kadar. Menurut saya ini dua prinsip ya, prinsip 3 dan keempat ini prinsip yang sangat ngena lah untuk profesionalisme. Prinsip kelima, fana. Fana itu tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini fana. Pemahaman kita atas kefanaan kita inilah yang menyadarkan banyak hal. Misalnya kita tidak lagi kita tidak terlalu melekatkan diri kita pada dunia yang kita nikmati sekarang, karena kita fana. Semakin kita melekat saja, kita nggak mau kehilangan atas apa yang kita miliki saat ini, ya kita pasti nggak nyaman. Satu itu. Yang kedua, kesadaran fana ini kan akhirnya jadi tahu kita akan turun, kita akan mengalami penyusutan, amortisasi gitu. Itu prinsip yang kelima. Nah, sekarang bagian keempat. Nah, ini bagian keempat ini adalah ke titik bak, dari titik bak. Jadi di bagian keempat ini ada 2 judul.
titik bak sekilas bahas paradigma titik bak. Dan yang kedua adalah yang terakhirnya, ku antar sampai ke gapura. Bab terakhir ini sebenarnya intinya nih, makanya kalau teman-teman, saran saya sih kalau baca buku titik bak ini, tapi versi masing-masing lah ya. Kalau saya menyarankan sih teman-teman baca daftar isinya, sehingga teman-teman mendapatkan ini kan ada di daftar isi. Kemudian teman-teman bisa perlahan-lahan mengambil titik-titik yang tertarik gitu. Tapi yang nggak bagus sih, sebenarnya harusnya runut ya. Atau kalau nggak malah langsung dari belakang, dari titik baknya itu sendiri. Terus nanti baru gimana caranya gue dapet. Nah, itu juga bisa. Kan masing-masing punya tips ya cara membaca ya. Kalau saya terserang di buku ini saya ngambil dari daftar isinya. Awalnya saya runut tapi ternyata lelah gitu kan di tengah-tengah. Saya akhirnya daftar isi baru saya mundur. Nah, teman-teman kalau kenal René Descartes ya, seorang filosof rasionalisme, bahkan dia konon pandangan dia cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada, itu menjadi dasar untuk selalu skeptis ya. Secara bersikap ilmiah, secara rasionalisme itu kan kita skeptis, kita memberi jarak. Semuanya itu harus kita yakini dulu, kita pikirkan dulu, baru kita ini. Nah, di sini di bab yang terakhir tadi itu justru penulis menjawab tentang membandingkan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada, pandangan René Descartes, dengan pandangan titik bak. Lalu perbedaannya apa? Dengan menggunakan pengujian pada prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip yang tadi disebutkan. Makanya saya bilang kalau mau mulai dari belakang, kalian akan dipaksa untuk ke depan lagi. Ada prinsip 4, prinsip 5 gitu kan. Prinsip 5 tadi kan fana, prinsip 4 tadi kadar, prinsip 3 tadi adil, prinsip 2 itu prinsip 2 apa tadi? Bukan lupa. Prinsip 2 itu cinta ya. Dan prinsip 1 adalah tauhid. Akhirnya dipakai lagi ya. Di sini membedakan itu. Kalau cogito ergo sum itu cenderung kita skeptis, berjarak semuanya. Dengan titik bak tentu kita kan penyatuan. Titik bak itu kan titik nyatu gini. Jadi semua nyebar gitu. Balik lagi. Jadi sebenarnya makanya ketika bicara gapura ini, kayak gapura ini maksudnya kematian deh. Nun demi pena yang ada yang mereka tulis ya ini. Karena akhirnya ujung-ujungnya kita melingkar ke titik akhir kita kembali. Gitu. Saya pikir ini, saya pengen ngomong banyak sebenarnya tentang titik bak ini, tapi buku ini yang membuat saya kemana-mana gitu. Dan saya pikir ini buku yang tepat kalau teman-teman atau mungkin buat saya menemani di beberapa hari ini. Kan beberapa hari ini kita akan masuk ke 10 hari terakhir Ramadan yang harusnya diisi dengan iktikaf, banyak berkontemplasi. Saya pikir titik bak ini menjadi titik yang tepat untuk pemahaman tentang titik bak ya. Karena kita menyatu, nyawiji. Itu tepat saat kita berkontemplasi nanti, sehingga kita menemukan sebenarnya kita mau ngapain sih di sini. Dalam hidup ini mau ngapain sih? Jadi ingat kisah yang sangat mengharukan antara seorang Cak Nun M.H. Ainun Najib yang menemani Rendra dalam sakaratul mautnya. Dan Rendra itu mengatakan ke Cak Nun, Cak, saya baru tahu, baru paham sekarang pengertian nyawiji yang pernah kamu katakan, katanya. Nyawiji, bersatunya diri dengan Tuhan. Mungkin ini kalau diperdalam jadi kayak sesi jenar itu ya. Tapi nyawiji ini nggak sedalam itu, tenang, nggak, kalau kita nggak perlu. Tapi intinya kan sebenarnya ada dia, gitu. Ada Allah dalam diri kita, ada semesta dalam diri kita, semesta yang diciptakan Allah. Dan yang semesta ini pun bukan zahir saja, melainkan batin. Semesta ini bukan hanya sesuatu yang nampak, sesuatu yang dapat dirasa, sesuatu yang nampak saja, tapi ini adalah sesuatu yang spiritual pun itu bagian dari semesta itu, dan kita ada di dalamnya. Saya pikir ini menjadi bekal yang tepat lah untuk menjalani 10 hari terakhir kita. Mohon maaf ya kalau tidak terlalu lengkap, tapi memang karena padat sekali ya. Pada matematikanya ada, bahasa fisikanya ya, sainsnya sangat detail ya. Ini sempat ada yang membahas tentang Hawking ya.
Jadi Ahmad Tohafaz ini seperti ingin menemukan Tuhan dalam sains yang dia pahami. Dahsyat. Terima kasih, selamat menikmati bulan literasi. Lanjutkan ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.